kami mendampingi Ibu Mintarsih mengajukan upaya peninjauan kembali yang dalam hukum itu upaya hukum yang luar biasa. Seperti kita ketahui dalam perkara ini Ibu Mintarsih digugat pengembalian gajinya selama bertugas sebagai direksi. Untuk itulah kami Ibu Mintarsih menggunakan upaya hak hukumnya mengajukan peninjauan kembali agar hal tersebut bisa dibatalkan atau membawa efek positif pada Ibu Mintarsih dan mungkin juga pencerahan untuk masyarakat, karena gaji itu kan hak penghidupan, yang salah satu bentuk hak penghidupan yang dijamin Undang-Undang Dasar 45 dan digugat untuk dikembalikan itu. Karena itulah Ibu Mintarsih mempertimbangkan, memutuskan mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan itu. Ya alhamdulillah tadi penyumpahannya berjalan lancar dan cepat, karena memang salah satu syarat upaya PK itu adanya bukti baru atau novum secara normatif. Bukti baru yang diajukan ke Ibu Mintarsih itu harus disumpah di hadapan pengadilan. Jadi berjalan dengan cepat dan tenang. Jadi kami berterima kasih juga terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk selebihnya mungkin kami rasa itu masuk materi pokok perkara. Jadi mungkin rekan-rekan media bisa mengikuti ke depannya. Tidak bisa berbicara lebih lanjut, mohon maaf karena terkait materi pokok perkara. Tapi intinya seperti itu. Tapi yang hadir tadi cuma ini dari pihak. Iya, secara normatif prosedur peninjauan kembali sumpah itu yang mengajukanlah yang bersidang. Mengajukan bukti baru berarti kan disumpah ya. Mengajukan bukti baru harus disumpah bahwa betul Ibu Mintarsih mengajukan bukti ini, mengajukan bukti ini. Jadi kepentingannya, bebannya ada pada pemohon peninjauan kembali yang harus disumpah atas bukti baru yang diajukan. Dan itu terjadi hari ini dan langsung sangat baik. Jadi totalnya 104. Ya, totalnya itu 140 miliar. Itu juga kan gaji nominal yang tanya kan gaji nominal. Jadi gini, seluruh gaji selama saya pernah bekerja dan malah ditambah-tambah itu 40 miliar. Tapi ada lagi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu 100 miliar. Kalau ditanya ke pengacara heran, kok ada ya pencemaran nama baik dengan gugatan sebesar itu? Dan apa buktinya? Kenapa nggak tanpa bukti? Jadi buktinya juga lucu, itu dasarnya pencemaran nama baik. Tapi pencemaran, buktinya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Aneh-aneh. Jadi di situ saya ambil pakai nama saya, itu perbuatan melawan hukum. Lalu ada lagi, mereka lapor ke kepolisian, tapi kepolisian tidak menemukan apa-apa. Tapi kembali lagi, saya dianggap salah perbuatan melawan hukum, kok bertentangan dengan kepolisian. Lalu masih ada hal-hal lain, jadi cukup banyak. Tapi kalau kita ikuti lagi, ini kan kejadian 2013. Kemudian pada tahun 2014, namanya Purnomo sebagai direktur, itu dia jadi orang terkaya nomor 25 menurut majalah Forbes. Majalah Forbes itu majalah yang terkenal dan dipercaya. Kenapa kok bisa jadi orang terkaya nomor 25, kok masih ingin mendapatkan harta sebanyak 140 miliar ini? Ada apa? Dan kok berhasil? Tinggal masing-masing menilai bagaimana sih mekanismenya, aneh-aneh tapi berhasil pada orang yang kaya raya. Tapi bagi saya menjadi tanda tanya, kenapa kok dilakukan? Apakah dia ketakutan bahwa nantinya semua akan terbongkar? Karena tahun berikutnya juga ada berita di Straits Times Singapura
ada berita di koran Indonesia. Jadi apakah itu yang ditakuti sehingga saya harus dihabiskan sampai betul-betul tidak bisa berkutik lagi. Itu yang jelas menjadi tanda tanya besar. Lalu kita lihat lagi apa dampaknya. Sekarang gaji harus diminta kembali, bagaimana sekarang zamannya PHK. Kalau nanti ada perusahaan yang mengikuti dengan dasar ini, PN Jakarta Selatan sudah mengatakan dapat dibenarkan, dapat pengadilan tinggi juga, dan MA juga. Jadi bisa ada namanya jurisprudensi yang bisa dipakai oleh orang lain, oleh perusahaan lain untuk nanti, kamu nggak saya bayar sekian lama. Kalau kamu nuntut, saya akan minta seluruh harta kamu. Itu kan yang bisa terjadi sebagai konsekuensinya. Masalah detail jurisprudensi bisa ditanya ke pengacara. Artinya komunikasi hari ini senang kan semua mendengarkan mendengarkan soal kebetulan. Bukti-bukti apa lagi sih yang Ibu kasih ke? Jadi saya berikan bukti bahwa sebetulnya gugatan direktur menggugat direktur. Lalu mestinya coba kita bayangkan, perusahaan itu ada pemiliknya. Kan sebetulnya pemilik yang menentukan apakah ini harus gugat. Kok tinggal satu orang menggugat satu direktur, menggugat direktur yang lain tanpa adanya bukti yang cukup. Mestinya kan dia buktikan, oh ini pemegang saham sudah setuju. Lalu buktikan lagi saya atau namanya Purnomo menggugat dan tidak ada benturan kepentingan. Karena benturan kepentingan itu seperti yang terjadi sekarang, bahwa Purnomo dia direktur dari PT Bluebird Taksi, juga direktur dari PT Bluebird. Lalu dia menggugatkan, otomatis memenangkan dirinya sendiri. Itu menurut pasal 99 ayat 1B itu tidak boleh, tapi ini tetap berlanjut. Itu salah satu bukti. Belum bukti benturan kepentingannya itu saya jadikan novum. Bukti dari kemenangan saya jadikan novum juga. Jadi ada novum yang saya jadikan bukti untuk melanjutkan KPK. Udah dong, untuk hari ini aja untuk permintaan dari pengadilan sendiri dan ini majelis hakim penyimpanan hari ini. Itu dia, penyimpanan terhadap bukti novum baru yang diajukan oleh Ibu Mina Sisandi sudah disampaikan. Iya, sudah diajukan. Ya. Selanjutnya kalau dalam upaya PK ini selanjutnya mekanismenya adalah pengadilan negeri menyampaikan berkas-berkas pengajuan PK-nya itu kasih kepada Mahkamah Agung. Ya, nanti mereka yang sidang dan menilai bukti-bukti atau maupun yang diajukan oleh Ibu. Ya itu dia tadi, makanya silakan bisa sama-sama memanfaatkan atau bukti. Jadi juga sebagai acuan juga ya, bahwasannya mungkin buat Agak gedean Bang sore. Ya. Nggak kelihatan Majuan dikit, majuan Bang. Jadi terima kasih teman-teman. Ini juga sebagai acuan juga ya, acuan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan pihak dari sana terhadap Ibu ini menjadi suatu pelajaran. Jangan sampai hal ini terjadi di masyarakat atau di karyawan lainnya yang bekerja di perusahaan yang bisa melakukan hal yang sama. Itu aja sih. Mungkin upaya Ibu inilah menjadi satu cermin itu kayak positifnya. Ibu, itu kan tadi Purnomo termasuk salah satu orang terkaya ke-25 ya di Majapahit. Kalau dari Bapak, iya dulu. Kalau dari Bapak Indra Priawan itu ponakan Ibu, itu berarti ada indikasi juga termasuk salah satu Jadi, terkaya. Indra Priawan kan ini mereka sebetulnya gugangnya berdua, cuma satu meninggal. Jadi satu menggugat, tapi hartanya adalah harta bersama dari Purnomo dan Chandra, dan untuk kepentingan Purnomo dan Chandra. Karena ini untuk kepentingan PT Bluebird Tbk. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi nanti kalau misalnya Bluebird Tbk dibongkar semuanya dan hukum berjalan. Kalau hukum berjalan, apakah mereka bisa maju seperti sebelumnya?
buktinya dengan hukum sekarang sudah mulai berjalan. Ternyata mereka juga jatuh sekali sahamnya. Ini salah satu bukti. Jadi kita jangan hanya melihat dari sudah berhasil atau tidak, tapi sudah takutnya pejabat-pejabat untuk membela mereka. Lalu kita lihat tadi yang saya katakan orang terkait. nomor kaya terkaya nomor 25. Orang terkaya nomor 25 ini Purnomo. Nomor 25 bisa dibayangkan kekayaannya. Sudah luar biasa besarnya. Tapi kenapa kok masa kecil kok terus saja mau digugat? Ada apa? Kalau penilaian saya pribadi, dia ketakutan karena terlalu banyak hal yang menyimpang dari hukum yang dilakukan. Dan nanti pada suatu hari akan saya uraikan satu persatu, termasuk kenapa logo dari PT Bluebird Taksi bisa beralih. Kenapa bisa tanpa menyesuaikan perusahaan Bluebird dengan UUPT tetap bisa berjalan sehingga tidak ketahuan. Masyarakat tidak tahu bahwa ini ada dua pemilik. Lalu bagaimana mungkin kok kita mendirikan perusahaan langsung akhirnya semua ya kasarnya setengah diambil alih lah, bahwa ordernya diambil. Lalu kita lihat lagi dari segi kerjasama kok bisa dan dilakukan tanpa RUPS. Jadi artinya kan apakah bukan ini semacam ya perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum kan? Apa ini kalau saya menilai apakah benar kok ini semacam perampokan? Kalau perampokan kan sama, milik orang lain diambil begitu saja. Siap, teman. Siap. Terima kasih, Bu. Foto dulu.